Kanker adalah suatu penyakit di mana terjadi pertumbuhan yang tidak normal dari sel-sel jaringan yang tadinya sehat menjadi sel kanker. Apa sih yang berbeda dari sel kanker? Sel kanker ini dia mempunyai kemampuan untuk memperbanyak diri, membelah diri dengan sangat cepat sehingga dapat merusak sel jaringan sekitar, bahkan sel jaringan dari organ yang lain yang jauh dari organ di tempat awalnya dia berada. Proses inilah yang disebut sebagai metastasis. Terpaparnya sel tubuh dengan zat eksternal yang disebut zat karsinogenik, yaitu zat-zat yang dapat memicu sel kanker, itu menjadi penyebab kenapa sel kanker bisa hidup dan tumbuh di dalam jaringan kita. Contoh-contoh dari zat karsinogenik, kita bisa lihat zat karsinogenik yang berbentuk fisik seperti sinar ultraviolet dan sinar radiasi, zat karsinogenik yang berbentuk kimia seperti asbes dan asap rokok atau asap tembakau, zat karsinogenik yang berasal dari mikroorganisme seperti virus hepatitis B dan virus papilomavirus, dan kemudian zat karsinogenik yang berasal dari jamur maupun bakteri yang bersifat biologis. Itu semua dapat memicu pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh. Tanda pertama adalah luka yang tidak bisa sembuh. Kedua, perdarahan dari lubang tubuh yang tidak biasa. Ketiga, gangguan pencernaan dan sulit untuk menelan. Keempat, ada batuk yang susah sembuh dan sudah lama disertai dengan suara yang serak. Kelima, ada gangguan buang air kecil dan buang air besar. Keenam, ada penebalan atau penonjolan di payudara maupun di bagian tubuh yang lainnya. Ketujuh, ada perubahan tai lalat. Kedelapan, terdapat penurunan berat badan dan adanya demam yang tidak bisa dijelaskan. Dengan meminimalisir faktor resiko, kita dapat mencegah kanker. Apa yang dapat kita lakukan? Kita hindari zat-zat karsinogenik. Misalnya, jika zat karsinogenik itu berasal dari zat kimia seperti asbes maupun asap rokok atau tembakau, maka jika Anda merokok, berhentilah merokok. Jangan merokok dan jauhi asap rokok. Kedua, jika zat karsinogenik berasal dari sinar ultraviolet maupun sinar radiasi, hal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan adalah menggunakan UV protection atau sunblock. Ketiga, apabila memang zat karsinogenik yang paling mungkin dari badan kita adalah virus maupun zat biologi lainnya, maka pencegahan yang paling dapat dilakukan adalah dengan melakukan imunisasi. Dan yang paling penting, deteksi dini menjadi pencegahan yang paling primer kita dapat lakukan. Selain menghindari zat-zat karsinogenik yang sudah disebutkan sebelumnya, deteksi dini juga merupakan hal yang penting untuk dapat mencegah diri kita dari kanker. Seperti halnya pemeriksaan payudara sendiri yang dilakukan secara rutin untuk perempuan sangat disarankan untuk pencegahan kanker payudara. Begitu pula pemeriksaan IVA dan pap smear sangat disarankan untuk pemeriksaan kanker rahim. Dan yang paling penting adalah kita menjaga berat badan kita selalu dalam kondisi ideal. Hal ini biasanya ada dua kunci utama, yaitu menjaga pola makan yang tentunya harus pola makan yang sehat dan seimbang, dan menjaga badan kita selalu aktif bergerak dan melakukan olahraga secara teratur. Pada saat kita divonis menderita kanker, itu akan menjadi beban tersendiri bagi diri kita maupun keluarga. Yang harus diingat, kanker yang dideteksi awal, kita masih bisa sembuh. Dan yang kedua, selalu memberikan energi positif, selalu membuka diri dan berkomunikasi, mencari tahu informasi terhadap seluruh tim kesehatan dan terhadap keluarga adalah kunci di mana kita bisa survive untuk menjalani penyakit kanker.